Mas Satria? Ya, Mas Ted. Wih, apa kabar? Kabar baik, Mas Ted. Lagi apa tadi kayaknya kok serius banget liatin handphone? Biasalah, Mas Ted, kalau lagi waktu begini, lihat-lihat berita. Cuma kalau lihat berita sosial media itu kadang kita bingung ya. Ceritanya satu, kasusnya satu, tapi infonya bisa bermacam-macam, beragam. Oh iya Luar iya biasa. iya. Itu kayak dulu yang kasus pembunuhan itu ya. Ntar ada versi persidangan, ada versi dari persidangan istrinya gitu ya. Begitulah, pokoknya versinya banyak banget bikin kita, aduh, ini yang mana yang perlu kita percaya gitu, itu Iya benar butuh. juga. Butuh skill khusus kayaknya nih, Mas Ted. Itu, aduh apalagi tuh ini Bang ya, menjelang tahun politik nih, tahun depan ya. Bakal makin ramai itu kayaknya ya. Wah, ini kita siap-siap nih. 5 tahun lalu mengajarkan kita bahwa kita akan kebanjiran informasi yang kita nggak tahu kebenarannya. Oh iya juga tuh rumit ya. Aduh. Nah, kira-kira kalau dari Bang Satria ada ini nggak? Ada saran nggak sih buat persiapan menghadapi tahun politik nih? Bukan cuma politik soalnya ya, ini kan udah jadi bisnis ya sebenarnya ya. Iya. Informasi yang nggak jelas ini gitu kan. Ada ini ya, Mas Ted ya. Ada perbedaan yang jauh sekali, mungkin 10-15 tahun lalu dengan sekarang. Kalau dulu kita kesulitan cari berita, kalau sekarang kita kebanjiran berita, kebanjiran Iya informasi. Nah, dalam situasi seperti ini menurut saya, kita butuh kemampuan untuk memilih dan memilah. Memilih dan memilah. Iya. Kalau pinjam nih dari tempat saya, itu ada ungkapan lah, ada semacam filosofi yang bunyinya begini. Sik lebe maka tindas katanya ya. Entah, gimana? Sik lebe maka Sik tindas. lebih maka tindes. Iya. Ini filosofi ini sebetulnya filosofi cari kutu gitu. Kalau kita punya kucing, punya anjing gitu ya. Kalau pengen membasmi kutunya, kita kan nggak bisa main pencet-pencet aja gitu ya. Tapi Maksudnya, kita buka Oh. dulu bulu-bulu itu, kita sisihkan, itu namanya sik-sik gitu ya. Sik-sik itu jadi buka dulu tabirnya, baru kalau sudah ketemu kutunya ditindas, dipites gitu ya. Jadi kayak orang juga lagi cari kutu sesamanya gitu kan, kita lihat orang kan nggak main tekan-tekan aja kepala Main orang kepala lain orang ya. tekan-tekan atau si tadi kucingnya dipencet-pencet gitu ya. Rambutnya disibak dulu gitu. Lalu oh ini ada kutunya. Bulu anjingnya disibak dulu, ada kutunya dipites. Itu namanya sik lebe maka tindas. Sik apa? Sik lebe maka Lebih tindas. maka tindes. Oke, itu kayak sick first to understand Nah, gitu ya. bunyinya juga mirip ya. Iya, sik. Ya. Kalau kita pakai dalam konteks hubungan gitu ya, anggaplah di rumah aja. Kadang kita terjebak loh. Punya 2 atau 3 anak, si A ngomong, itu si adek begini nih. Adeknya langsung kita omelin. Faktanya seperti apa nih? Kan mestinya kita sik lebih tadi itu kan, pahami dulu persoalannya apa gitu. Baru perlu nggak sih saya marah kepada adiknya? Atau jangan-jangan nggak perlu, persoalannya bukan urusan si adik yang nakal, tapi komunikasi mereka yang nggak bagus. Gitu. Oh sampai ke situ ya. Jadi perumpamaan sik lebih maka tindes tuh sampai ke sana ya. Iya, tuh pahami dulu lah gitu. Pahami dulu. Mengerti dulu apa yang benar-benar terjadi. Oke. Jangan sampai tetangga ngomong apa tentang yang lain gitu ya. Lalu kita sudah langsung yakin sebel sama tetangga sebelah kiri ngomongin tetangga sebelah kanan kita gitu. Lalu kita sebel tetangga sebelah kanan padahal Belum tentu juga. Belum tentu seperti itu. Oke. Sik Itu lebih. tadi contoh tetangga, contoh di keluarga ya. Jadi pentingnya untuk memahami dulu, menyibakkan dulu, baru kemudian mencari tahu akar masalahnya apa gitu ya. Betul sekali. Wah, kalau di kerjaan berarti kira-kira gimana tuh Impact Bang? Filosofi ini nih. Sama ya. Mungkin kita dalam perjalanan kita, perjalanan karir kita ketemu dengan rekan kerja atau leader yang kayaknya saya belum selesai deh menceritakan semua persoalan gitu ya. Tiba-tiba sudah, ya udah kamu begini aja, ya udah kamu begitu aja. Belum selesai loh, itu belum tuntas loh gitu. Atau kita mengambil keputusan dengan informasi yang nggak lengkap. Nggak lengkap, oke. Kan belum disibak semuanya Belum gitu sibak, ya. ya. Data-data Bulu-bulunya dan tadi faktanya. itu ya. Iya. Tapi kita sudah ambil, harus begini, harus begitu gitu.
keputusan yang prematur jadinya. Ya, bayangkan kalau itu nasib orang. Itu si A kayaknya melakukan pencurian misalnya ya. PHK. Padahal Ngeri ya. bukan pencurian misalnya ya. Iya. Atau pencurian tapi bukan dia. Bukan Ternyata dia. ada orang dari luar kan. Mengerikan kalau kita tidak pastikan dulu fakta dan data. Jadi di dunia kerja juga kadang-kadang kita terjebak pada apa namanya? Mungkin apa bisa dibilang sebagai stimulus ya, Bang ya? Iya. Stimulus untuk buru-buru ambil keputusan, stimulus untuk apa namanya segera kita ngasih solusi gitu ya. Nah, itu dorongan dari orang yang lebih senior biasanya kepada yang lebih junior yang ya. senior yang lebih tinggi jabatannya yang lebih dulu masuk gitu kan. Justru itu yang lupa melakukan siksik itu tadi. Iya. Terjebak oleh pengalaman dan pengetahuannya ya. Oke. Nah, sekarang tadi kan sempat kita singgung nih informasinya yang paling akan banyak nih dunia soal politik nih ya. Nah, kalau kira-kira persiapan menghadapi 2024 nih, sik lebih maka tindas nih gimana nih, Bang? Ini benar-benar ya. Kita perlu mempersiapkan diri apa yang terjadi di 2019 kemarin. Kemungkinan akan terjadi bahwa ada polarisasi gitu. Dan kecenderungannya apa? Kalau saya pendukung A, maka saya akan mencari semua informasi yang mendukung si A. Ya. Walaupun itu informasi yang salah. Yang bisa jadi nggak akurat. Iya. Dan kalau saya benci, tidak suka, apalagi sampai benci kepada si B, si C, atau si D, maka saya akan dengan antusias membagikan semua hal kejelekan tentang si B, si C, atau si D. Ya, padahal itu belum tentu benar. Yes. Nah, kembali lagi, siksik lebih maka tindas lah ya. Informasinya, saya lihat misalnya, oh ini yang ngirim Mas Teddy nih. Mas Teddy kan pendukung si A. Kemungkinan dia akan hanya membagikan kebaikan Yang si A. kebaikannya, betul. Kalaupun dia menjelek-jelekan si B, ini fakta atau asumsi ya. Iya. Saya perlu cek gitu ya. Dan itu kan tidak cuma personalnya. Kita kalau kita baca berita, sumber berita pun relatif seperti itu kan. Betul. Soalnya portal atau media ini, media itu kecenderungannya Punya preferensi kemana, juga. Iya. Ya kita pahamilah bahwa misalnya media A mendukung si A dengan berita yang positif, ya memang preferensi afiliasinya sana, ya sudah. Iya, betul. Kita nggak usah menghujat, nggak usah. Kita pinter-pinter lah ya memilih dan memilah tadi gitu. Kalau enggak kan jangan sampai gara-gara kita beda pilihan lalu kita saling Itu bahaya ya. sebel. Apalagi kalau di kerjaan di keluarga masih gampang Bang memverifikasi fakta ya. Iya. Tapi kalau di politik sebenarnya masyarakat awam tuh hampir mustahil sih. Kita nggak betul-betul kenal, kita nggak betul-betul bisa cek datanya. Kalaupun ada datanya juga kita nggak tahu juga data itu bagaimana memaknainya seharusnya gitu kan. Misalnya kayak perbandingan kesuksesan ekonomi misalnya gitu kan. Ya kalau kita bukan orang ekonomi kan nggak ngerti juga ya. Betul sekali. Anggaplah datanya ada gitu ya. Nah itu juga ya. Jadi mungkin filosofi Karo ini, Karo ya Bang? Iya benar. Ini moga-moga bisa jadi alat buat paling nggak kita memang nggak perlu menyebarkan sesuatu yang belum kita sibakkan gitu ya. Betul. Jadi benar Mas Teddy tadi ya bahwa kalau di pekerjaan, di rumah tangga, klarifikasinya mudah. Kita bisa bertanya langsung. Kalau kita bicara tentang situasi ke depan ini yang akan kita hadapi, itu klarifikasinya tidak mudah karena yang dibicarakan ini di luar jangkauan kita. Iya betul. Maka yang bisa kita lakukan adalah bentengi diri kita dengan dengan tadi itu ya. Kalau saya tidak mengerti persoalannya, saya tidak mau terjebak untuk ikut marah, ikut membagikan gitu. Saya kontrol diri kita lah yang jadi kekuatan. Kira-kira begitu. Kalau belum bisa disibak, ya udahlah, mending enggak usah ditindas, kasihan nanti anjingnya, kucingnya gitu ya. Iya. Ternyata pas disibak nggak ada kutunya. Itu lebih. Iya, tapi yang lebih parah Bang Satria ya. Ya sudah pengen menyibak ternyata bukan kucing kita. Yang punya yang marah. Yang punya yang marah. Oke. Thank you Bang Satria. Thank you Mas Ted.